Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herani. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam bentuk desain pembelajaran PAI. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang KD, indikator, tujuan, materi, dan kuis. Ada 5 poin penting. Nah, masuk kita yang pertama itu adalah KD, kompetisi dasar, yang mana dia memiliki 4 syarat, yaitu adalah meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, meyakini sikap sabar dan jujur sebagai implementasi pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Dan yang keempat, menunjukkan hafalan nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Baiklah, kita masuk ke indikator. Nah, di sini indikatornya itu tentang materi yang akan dibahas pada sebuah pembahasan tentang desain pembelajaran tadi, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Baiklah, kita masuk yang ketiga, yaitu adalah tujuan. Nah, di sini peserta didik harus mampu bersikap sabar dan jujur sebagai implementasi pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Nah, yang selanjutnya itu ada membedakan antara Nabi dan Rasul. Dan yang berikutnya menganalisis tugas Rasul-Rasul Allah, menunjukkan yang termasuk Rasul Ulul Azmi, menyimpulkan hikmah bermain kepada Rasul Allah, mendemonstrasikan hafalan nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Nah, ini ada kita masuk ke bagian materi. Nah, ini yang pertama ada makna Rasul Allah. Nah, dia di sini tertera dalam Quran surah Al-Am ayat 6 halaman 48 tentang Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya harus pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan, nikah, punya anak, merasakan sakit, senang, susah, semakin tua dan meninggal, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Nah, di sini ada juga penjelasan perbedaan tentang kata-kata Nabi dan Rasul. Selanjutnya ada 2 tugas dan sifat Rasul. Nah, di sini ada tugas Nabi dan Rasul, yaitu Allah mengutus setiap umat seorang Rasul, walaupun penerapan syariat dari setiap Rasul berbeda, namun Allah memberikan tugas yang sama, yaitu menyiapkan risalah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar gembira dan kabar peringatan, menegakkan hujjah, memperbaiki jiwa yang suci, membenarkan ajaran atau akidah yang menyimpang. Nah, selanjutnya ini ada 4 sifat dari Rasul sendiri, yaitu adalah yang pertama bersifat sidik, yang kedua bersifat amanah, yang ketiga bersifat tabligh, yang keempat baru bersifat fatonah. Nah, ini ada yang ketiga, yaitu Rasul Ulul Azmi. Nah, ini ada yang pertama pengertian Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari 2 kata, yaitu ulul dan azmi. Ulu atau ulu dan atau uli yang mengandung, memiliki atau mempunyai, sedangkan al-azmi mengandung arti tekad yang kuat. Jadi ulul azmi ialah perpaduan kata yang mempunyai tekad yang kuat. Maka Rasul Ulul Azmi arti Rasul yang memiliki tekad, kesabaran, keuletan dan ketabahan yang kuat. Nah, 2 Rasul yang tergolong Ulul Azmi itu ada 4 Rasul, 4 Nabi. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua itu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, dan yang terakhir yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini juga ada 4 kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Ulul Azmi. Nah, dalam menyiarkan agama Allah SAW sering dihadang bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Nah, selanjutnya yaitu
kita masuk ke poin kelima, sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Pertama itu sikap terpuji para rasul, ada sikap berbicara, sikap makan minum, sikap berjalan, sikap bertamu, sikap waktu belajar, sikap ketika bergaul sesama teman, dengan guru, dengan orang tua sendiri, atau dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada itu yang keenam, sikap terpuji para rasul dan ulul azmi. Dia sama seperti yang di bagian nomor 5 tadi, cuman di sini sikap terpujinya di dalam ayat itu terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Nah, baik ya, masuk kita ke yang ke-7, yaitu adalah meneladani sikap Rasulullah dan Rasul ulul azmi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu ada sikap teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah maupun di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal, dan seterusnya. Nah, di sini ada poin terakhir, yaitu tentang kuis. Apabila kalian ingin menjawab, kalian bisa jawab di kolom komentar. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata saya yang salah dalam pembahasan kali ini, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.